Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Purwaningsih SPD SI, CKP Angkatan 8 Kota Depok dari SMP Islam Diang Diaktika. Dengan fasilitator Ibu Yuzilma STMSI dan pengajar praktik Ibu Rita Karyati Ningsih SPD. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai koneksi antar materi Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru sebagai penuntun. Anak bukan sebatas objek, tugas guru sebagai penuntun yang membantu anak untuk menyempurnakan kodratnya. Yang kedua, mengenai kodrat alam dan zaman. Anak memiliki kekuatan alamiah dalam dirinya yang disebut sebagai kodrat alam. Kodrat tersebut disempurnakan sesuai zaman ia berada. Yang ketiga adalah pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti menuntun kekuatan dalam diri anak untuk mengolah rasa, cipta, karsa, dan karya. Dan yang keempat adalah mengenai asas sikon pendidikan. Pengembangan pendidikan berdasarkan sifat kontinu, konvergen, dan konsentris. Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yang saya percaya mengenai murid dan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengajaran sama dengan pendidikan. Dan yang kedua, guru merupakan sumber utama dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ruang kelas merupakan tempat yang paling ideal untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berikutnya, guru memberikan tugas yang sama untuk semua murid. Dan yang terakhir, pembelajaran dianggap berhasil ketika murid berhasil mengerjakan asesmen sumatif tertulis dengan nilai di atas KKM. Setelah mempelajari modul 1.1, yang saya temukan adalah pendidikan bukan hanya sekedar pengetahuan, namun juga penanaman budi pekerti yang baik. Berikutnya, pembelajaran seharusnya berpusat pada anak, dan anak dapat belajar di luar ruang kelas dengan berbagai sumber ilmu yang ada di lingkungannya. Yang keempat, guru harus dapat menghargai setiap karakteristik anak atau kodrat alam. Dan yang kelima, pembelajaran harus dapat mengakomodasi keragaman bakat dan potensi anak secara maksimal atau berdiferensiasi. Hal-hal yang coba saya terapkan agar kelas saya mencerminkan Ki Hajar Dewantara. Melakukan asesmen diagnostik pada murid. Pertama, sebagai guru, saya harus mengubah mindset saya mengenai anak yang memiliki potensi yang sama rata. Saya harus peka membaca dan mengenali potensi anak sehingga pengajaran dan pendidikan yang saya lakukan dapat menggali potensi mereka semaksimal mungkin. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Sebagai guru, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran berpusat kepada anak. Saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai guru, saya akan mempersiapkan pembelajaran yang mampu mengakomodasi keberagaman potensi dan bakat anak dalam aspek konten, proses, maupun produk pembelajaran. Mendorong kolaborasi dalam pembelajaran. Sebagai guru, saya akan membimbing anak didik saya untuk saling berkolaborasi dalam pembelajaran. Anak-anak dapat saling menginspirasi dan mendorong satu sama lain untuk berperan sesuai dengan kodratnya. Mendekatkan pada sosiokultur masyarakat. Sebagai guru, saya akan lebih banyak mengajak anak untuk semakin dekat dengan lingkungan masyarakat, mengajak anak menemukan makna kehidupan di sekitarnya, mengajak anak berperan, memberikan kontribusi untuk masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai guru, saya berharap dapat memanai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Sung Tulodo. Dari depan, saya dapat memberikan teladan bagi setiap murid saya. Ing Madyo Mangun Karso. Dari tengah, saya dapat membangkitkan dan memberikan semangat.
Tutwuri Handayani. Dari belakang, saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Sekian presentasi saya dan terima kasih.